Halo Bapak Ibu, teman-teman muda terkasih, khususnya umat Katolik Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut yang saya kasihi. Kita kembali lagi di katekese liturgi mengenai tata perayaan Ekaristi buku umat yang baru. Yang lalu kita telah membahas mengenai tanda salib dan sikap berdiri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk sikap berlutut, menebah dada, menundukkan kepala, dan membungkuk. Nah, kapan saja sikap itu? Pertama, sikap berlutut. Berlutut dilakukan ketika kita mengucapkan "aku percaya" saat kata-kata "ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia" saat syahadat Nikea. Syahadat Nikea, syahadat yang panjang itu, aku percaya yang panjang itu, saat ada kata-kata "ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia". Atau dalam syahadat para rasul yang singkat, kata-kata "yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria". Nah, khusus aku percaya ini, syahadat ini pada hari raya Kabar Sukacita dan pada hari raya Natal. Nah, dengan kata-kata itu pada saat hari raya Natal, hari raya Kabar Sukacita, kita mengambil sikap berlutut. Lalu kapan lagi berlutut? Berlutut juga dilakukan pada saat konsekrasi dalam doa syukur agung atau sejenak sesudah kudus sampai akhir doa syukur agung sesuai kebiasaan setempat sebagai tanda hormat dan pujian. Jadi setelah kudus kita berlutut sampai nanti ketika mau doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami baru kita berdiri. Nah, itu juga posisi berlutut. Kapan lagi posisi berlutut? Posisi berlutut juga dilakukan saat mempersiapkan diri pada waktu sebelum menerima komuni. Jadi bukan saat anak domba Allah yang di TP yang baru ini, tapi sesaat sebelum kita menerima komuni. Setelah hostia diangkat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan sebagainya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Selesai. Nah, ada saat hening mempersiapkan diri komuni. Nah, saat itulah kita berlutut mempersiapkan diri saat sebelum menerima komuni. Dan meresapkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati pada waktu sesudah komuni. Setelah nyambut sudah komuni, kita juga mengambil sikap berlutut sejenak untuk menyadari meresapi kehadiran Yesus sebagai sikap sembah sujud untuk menghormat kepada Allah. Nah, itu sikap berlutut. Jadi memang di TPE yang baru ini tidak terlalu banyak sikap berlututnya. Nah, yang kedua, saat menebah dada. Sikap liturgi menebah dada seperti ini. Kapan saat menebah dada ini? Saat menebah dada yaitu dibuat ketika mengucapkan kata-kata "saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa". Nah, saat itulah kita menebah dada. Jadi saat doa tobat yang menggunakan ritus "saya mengaku" sebagai tanda tobat dan penyesalan. Jadi saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah saat menebah dada. Hanya saat itu saja, saat menebah dada. Berikutnya, saat menundukkan kepala. Nah, kapan saat kita menundukkan kepala? Berbeda ya. Kalau begini itu namanya membungkuk. Tapi menundukkan kepala cukup kepala saja yang ditundukkan. Menundukkan kepala. Kapan itu? Menundukkan kepala dibuat ketika menerima berkat sebagai tanda kesediaan dan kerendahan hati. Jadi ketika kita menerima berkat, Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga kita semua diberkati oleh Allah. Nah, itu kita mengambil sikap berlutut, menundukkan kepala, jadi sedikit saja menunduknya, hanya saat itu saja. Nah, lalu ada membungkuk. Nah, bagaimana posisi membungkuk itu? Seluruh pinggang kita begini, hampir kurang lebih 60 derajat kita membungkuk. Nah, jadi punggung ini juga ikut membungkuk.
Nah, itu posisi membungkuk. Kapan dilakukan? Posisi membungkuk dilakukan ketika mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia saat syahadat Nikea, atau yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria saat syahadat para rasul yang singkat. Jadi saat aku percaya juga sama dengan berlutut, tapi berlutut itu dilakukan ketika hari raya Natal dan hari raya Kabar Sukacita. Nah, kalau hari Minggu-minggu biasa atau hari raya biasa itu dengan menundukkan kepala yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menjadi manusia. Nah, kita menundukkan kepala saat aku percaya dengan kata-kata itu. Lalu membungkuk juga dilakukan ketika imam berlutut sesudah konsekrasi. Dilakukan oleh mereka yang tidak berlutut pada saat konsekrasi. Nah, ketika imam sudah mengangkat hosti, biasa diletakkan, lalu kan dia berlutut. Nah, setelah mengangkat piala, diletakkan juga kan dia berlutut. Nah, kita juga ikut membungkukkan badan. Tapi itu dilakukan oleh mereka yang tidak bisa berlutut saat konsekrasi, tapi mengambil posisi berdiri. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan posisi berlutut. Kalau kita tidak bisa berlutut, entah karena gerejanya tidak ada tempat berlutut atau situasi tidak memungkinkan karena kesehatan kita segala macam tidak bisa berlutut, kita bisa mengambil sikap berdiri. Nah, jadi maknanya kurang lebih hampir sama antara berdiri dan berlutut. Tetapi bukan duduk. Nah, kalau duduk sudah beda lagi. Nah, maka kalau kita tidak bisa berlutut, kita bisa berdiri. Nah, itu. Jadi membungkukkan badan ketika imam berlutut setelah konsekrasi itu dilakukan oleh mereka yang tidak bisa berlutut, berdiri. Jadi saat imam berlutut mereka membungkukkan badan. Kita yang berlutut tidak perlu karena kita sudah dalam posisi berlutut. Begitu. Lalu itu tadi sikap membungkukkan badan. Itu ketiga hal yang untuk minggu ini saya kira 3 hal dulu, yaitu posisi berlutut, menebah dada, menundukkan kepala, membungkuk. Berlutut dilakukan ketika mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia untuk syahadat Nikea, atau yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria untuk syahadat para rasul, khusus pada hari raya Kabar Sukacita dan pada hari raya Natal. Berlutut juga dilakukan saat konsekrasi setelah kudus-kudus itu sampai dengan sebelum doa Bapa Kami. Berlutut juga dilakukan saat kita mempersiapkan diri untuk komuni dan setelah kita menerima komuni. Yang kedua, menebah dada. Kapan menebah dada? Menebah dada dibuat ketika mengucapkan kata-kata saya berdosa, saya sungguh berdosa, pada ritus tobat saya mengaku. Menundukkan kepala. Kapan dibuat? Menundukkan kepala dibuat saat menerima berkat sebagai tanda kesetiaan dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, membungkuk. Membungkuk dilakukan ketika mengucapkan dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia saat syahadat Nikea, atau yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria untuk syahadat para rasul, khusus hari raya dan hari Minggu di luar hari raya Kabar Sukacita dan di luar hari raya Natal. Itu kita membungkukkan badan. Juga dilakukan ketika imam berlutut sesudah konsekrasi, dilakukan oleh mereka yang tidak berlutut pada saat konsekrasi. Nah, baik, semoga bisa bermanfaat. Sedikit ulasan. Besok kita akan membahas lagi mengenai mengatupkan tangan, duduk, dan membunyikan bel. Tapi hari ini cukup yang ketiga itu dulu. Nanti berikutnya, di episode berikutnya kita lanjutkan. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu, teman-teman muda, khususnya umat paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut. Sebelum nanti kita akan melakukan secara langsung sosialisasi
TPI yang baru ini. Ini hanya masih sekilas informasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa bahagia. Amin.